Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. iya, Sejahtera bagi kabarnya semua. kabarnya baik ya. Oke, memasuki mata kuliah setelah UTS. Yes. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini. Doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, teman-teman. Kita mulai pembahasan setelah UTS. Sudah terlihat? Sebentar. Baik. Saya dibantukan presentasi ya. Boleh? Ya. Baik. Bisa dibantu presentasi ya. Oke, bisa dimulai Isa? Kulo apa? Ya. Ya. Oke. Silakan waktu dan tempat saya untuk Isa. Bentar. Bentar. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Mbak, Mas, Mbak Widya, Mbak Novita. Sambil tiduran ya Mbak Novita. Ya, di pertemuan selanjutnya setelah UTS ini kita akan sama-sama untuk belajar bersama mengenai komunikasi melalui surat. Komunikasi melalui surat ini nanti akan membahas berbagai macam. Jadi komunikasi dalam surat ini ada yang komunikasi dalam artian kayak kemarin-kemarin yang dijelaskan oleh Bu Aftuka bahwasanya komunikasi ada surat penagihan, ada surat penagihan, surat tenggang tanda terima kasih, dan surat peringatan, surat masih banyak lagi. Ya. Next, nggak tentu Pak. Nomor berikut, Bu. Lanjut aja, dijelaskan. Ya, siap. Yang pertama yang akan yang akan kami sama-sama belajar adalah pengorganisasian atau direkribas. Sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang ataupun oleh organisasi untuk berharap mendapatkan informasi penting dengan cepat dengan memakai berbagai jenis media komunikasi, diantaranya media elektronik. Jadi pengorganisasian ini bisa dikatakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sebuah organisasi. Di sini organisasi dikatakan bahwasanya kelompok
Jadi pengorganisasian ini melibatkan adanya orang, adanya kegiatan, adanya perkumpulan, ada ada penerima, mesti dalam artian gini, ada yang mengarahkan, ada yang diarahkan. Kemudian bertujuan untuk apa? Untuk berharap mendapatkan informasi penting dengan cepat. Dari pengorganisasi ini berharapnya itu mendapatkan informasi yang sangat cepat. Seumpama dalam artian kita marketing ini kan sebuah tim yang sangat kuat dan solid. Kemudian untuk mendapatkan informasi yang sangat cepat ini gimana? Ya dengan mengorganisasikan atau mengelompokkan atau mengorganisir, bahasanya seperti itulah kurang lebih. Itu teman-teman kita untuk mendapatkan seumpama kayak tingkah laku konsumen dan segala macam. Kemudian dengan memakai berbagai jenis media komunikasi, diantaranya media elektronik. Dan dengan apa kita itu mendapatkan informasi penting, yaitu dengan memakai berbagai jenis media komunikasi, diantaranya media elektronik. Ada media yang tidak elektronik, kayak seperti surat yang offline itu, ada juga yang ya masih banyak lagi lah media-media itu selain elektronik itu. Ya, selanjutnya bisa Kak? Kemudian bagaimana cara kita untuk menyusun direct request atau pengorganisasian tersebut? Yang pertama adalah menyatakan apa yang diinginkan. Jadi sebelum kita melaksanakan pengorganisasian tim atau segala macam, itu harus menyatakan apa yang diinginkan. Lebih tepatnya kalau dalam sebuah organisasi atau sebuah perkumpulan yang lebih formal itu kayak visi dan misi. Yang pertama itu yang paling vital adalah visi, dan misi itu cara kita untuk menggapai visi tersebut. Kemudian kalau dalam sebuah organisasi, tapi kalau dalam sebuah yang tidak formal-formal banget, dalam artian kayak seumpama organisasi sepak bola, itu kan tujuan yang utama dan paling utama kan menyatakan yang diinginkan kan mencetak gol sebanyak-banyaknya bagaimanapun caranya. Selanjutnya yang selanjutnya pertengahan atau prosesnya menjelaskan permintaan yang sebenarnya. Yang dimaksud dari tujuan itu yang gimana toh gitu. Kalau setahu saya menjelaskan permintaan itu yang dimaksud dari tujuan yang ingin dikatakan ini gimana? Menjelaskan permintaan yang sebenarnya, maksud dari tujuan yang ingin digapai ini yang gimana, seumpama dalam mencetak gol, oh ini kita harus, kalau dalam sepak bola kita harus mencetak gol dengan banyak, dengan ini, dengan itu, jangan sampai kita melakukan pelanggaran, jangan sampai kita melakukan kartu merah, kartu kuning, dan segala macam. Kemudian yang terakhir menyatakan dengan jelas tindakan yang diinginkan. Menyatakan dengan jelas tindakan yang diinginkan itu bisa dikatakan ini lebih ke evaluasi ya kalau menurut saya, lebih ke evaluasi dalam artian menyatakan dengan jelas tindakan yang diinginkan ini lebih ke penilaian setelah tindakan pertama dan pertengahan telah dilaksanakan, kemudian adanya evaluasi. Kalau tadi di pertengahan menjelaskan permintaan yang sebenarnya, bisa dikatakan lebih ke pengarahan, lebih ke pengarahan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Mungkin agak gimana? Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan ya. Jadi kelas ini milik kalian. Gitu enggak ya? Widya, VB, Mbak VB, ya, Triani boleh untuk merespon. Verbi. Belum ada sah. Enak men sih karo ratu. Ya, mohon maaf Kak. Ini kelasnya biar nggak tegang-tegang banget ya. Iya. Kita bahas slow. Mohon maaf. Kalau Ya, misalnya selanjutnya. nggak ada yang tanya, ditunjuk aja. Kamu ya nunjuk. Oh ya, Oke. Mbak Widya mau tanya Mbak Widya?
Wah, berarti masih banyak. Ya, lanjut aja mungkin Kak. Lanjut dulu aja. Ya, terima kasih Mbak Salso. Nanti Yang misalnya selanjutnya. nanti misalnya Sebentar. nggak ada yang tanya, ditembak pertanyaan aja Isa. Oke? Oh ya, siap 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 Kak. Oke. Yang selanjutnya organisasi direct request. Tadi sudah saya singgung, menurut saya tadi pembukaan pertengahan secara penutupan gimana, ini lebih akan dijelaskan lebih rincinya juga pembukaan. Yang pertama menyatakan permintaan secara lebih khusus yang memungkinkan pembaca dengan mudah dapat memahami maksud isi surat tersebut. Nah, ini tadi kan saya lebih ke pengaplikasian di kehidupan nyata dan tidak masuk ke ranah surat atau komunikasi dalam surat. Nah, ini lebih diperinci lagi bahwasanya direct request atau pengorganisasian di komunikasi menggunakan surat. Yang pertama pembukaan menyatakan permintaan secara lebih khusus yang memungkinkan pembaca dengan mudah dapat memahami maksud isi surat tersebut. Lebih lebih tepatnya kalau pembukaan ini memuat maksud isi surat tersebut. Sebagai contoh seperti ini. Kalau dalam sebentar. Kalau dalam surat itu ada kata-kata yang dalam hal ini kami meminta bahwasanya Bapak bersedia untuk atau ini segala macam. Kalau dalam surat lamaran ada kami yang bertanda di bawah ini bahwasanya namanya ini kemudian nomor alamat ini kemudian itu kan masih pembuka. Kalau menurut saya masih di situ masih pembuka. Kemudian nanti penjelasan rinci, setelahnya ada penjelasan rinci membuat serangkaian pertanyaan, terutama yang jika permintaan kita menyangkut perlengkapan yang sangat kompleks. Ini lebih ke maksud atau penjelasan rinci dari surat permintaan kalau menurut saya. Itu perlengkapan. Jadi kalau di surat lamaran kerja itu kan ada gini, eh saya yang bertanda tangan di bawah ini titik sampai situ kan titik. Kemudian ada saya di sini berkenan untuk melamar pekerjaan sebagaimana ini itu kan bisa dimasukkan ke penjelasan rinci. Jadi maksud dan tujuannya itu lebih diperincikan lagi bahwasanya saya ingin melamar pekerjaan di bagian ini dengan ini eh, dan persyaratan yang saya lampirkan atau saya yang lampirkan ini. Kemudian kalau di sini dijelaskan bahwasanya menyangkut permintaan yang menyangkut perlengkapan yang sangat kompleks, mungkin lebih ke persyaratan-persyaratan yang sangat lebih lebih rumit, agak rumit ya, nggak rumit tapi lebih agak banyak dan lebih detail lagi. Kemudian selanjutnya ada penutup diisi dengan suatu permintaan beberapa tanggapan khusus lengkap dengan batas waktu dan ekspresi terhadap apresiasi atau pemberian goodwill. Ini kalau menurut saya lebih ke suatu permintaan tanggapan. Jadi saya harap Bapak bahwasanya bisa membalas surat ini, kalau semua di surat, balas surat ini eh, mungkin tenggang waktu sekian atau gimana. Dan saya harap eh, permintaan permintaan kami sebagai permintaan kami diberikan pada tenggang waktu sekian 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 kemungkinan seperti itu. Ya, bisa lanjutkan. Mungkin bisa next. Menulis direct request atau untuk pengaduan. Ya, untuk pengaduan. Dalam surat direct request, kita mungkin dapat meminta salah satu dari berikut ini. Yang pertama, pengembalian barang yang sudah dibeli, koreksi dan koreksi atas kesalahan dalam nota pembayaran, penggantian sebagian atau seluruh bagian yang rusak, pembatalan atas suatu pesanan produk, pembatalan atas suatu pesanan produk, pembatalan kesalahan penagihan produk, perbaikan gratis. Mungkin bisa nah, mungkin Mbak Triani bisa dikasih contoh pengembalian barang yang sudah dibeli, kata-katanya gimana mungkin. Mbak
Triani? Menurut saya, contoh pengembalian barang yang sudah dibeli itu ketika misalnya kita membeli suatu barang. Nah, barang itu mengalami suatu kerusakan atau ada cacat yang kita tidak berkenan, itu kita bisa mengembalikan gitu. Kemungkinan kata-katanya di dalam surat itu gimana menurut Mbak Triani? Kalau menurut Mbak Triani? Mbak Triani? Sebentar, Mas. Ya, jadi menurut pendapatnya aja Mbak Triani, nggak usah harus benar enggak. Kalau menurut saya sih, ini kan di sini kan forumnya kita belajar bersama. Jadi kalau salah ya maklum lah, soalnya kan kita masih belajar bersama. Masuk menurut pandangan dan yang ada di pikiran aja. Tekolos. Nah. Mungkin Mbak Widya nanti ini kata-kata sebagai contoh kata penggantian sebagian atau seluruh bagian yang rusak gitu, Mbak Widya. Mbak Feby kalau bisa ya kemungkinan pembatalan atas kesalahan penagihan produk kemungkinan. Nanti Mas Balukia ini sebagai contoh kata-kata pembatalan atas suatu pesanan produk. Ya Mbak Widya dulu mungkin Mbak Widya. Silakan teman-teman ditanggapin. Ini kan sudah kita jelaskan juga di pertemuan ke-7 sebelum UTS. Itu ada contoh-contoh surat pemesanan, surat pengembalian, terus surat perintah dan lain sebagainya. Nah, itu sama halnya dengan apa yang diminta pada menulis direct request untuk pengaduan ini. Bisa remember pada mata kuliah semester pada pertemuan ke-7. Begitu. Dilanjut Isa. Ya, Mbak Widya gimana Mbak Widya? Kok nggak jadi? Mbak Triani gimana udah dapat? Mungkin kata-katanya gini ya, Mas. Mohon maaf, pengiriman barang yang kami beli kemarin ada beberapa yang mengalami kerusakan. Untuk itu barang yang rusak kami kembalikan. Mungkin begitu. Ya siap bagus. Nah jadi intinya kuliah itu kok sebenarnya wani ngomong gitu Pak. Dan berani ngomong bagus banget. Kemudian Mas Balukia. Ya. Yang tadi Mas. Menurut saya apa pembatalan atas suatu pesanan produk itu saat kita ingin membeli pesanan dan tidak jadi, meminta permohonan untuk pembatalan pesanan. Mungkin ada beberapa alasan yang mendukung untuk pembatalan atas suatu pesanan produk tersebut. Biasanya ingin menambah jumlah atau ada suatu kesalahan dalam saat pemesanan produk. Gitu. Kemudian kalau untuk kata-kata dalam isi suratnya gimana kemungkinan Mas? Menurut jenengan aja, menurut saya mohon maaf atau gimana karena ini kesalahan produk yang kami minta gini gimana Mas? Mohon maaf karena suatu alasan saya ingin merubah warna dalam pemesanan produk ini gitu. Nah, atau ingin menambah jumlahnya. Oh ya benar. Jadi lebih ke ini ya Mas, lebih ke yang pertama minta maaf, kemudian selanjutnya
lebih ke menyampaikan tujuannya gitu. menyampaikan alasan ya, Ya, menyampaikan alasan, kemudian harapannya setelah itu gitu tuh ya Mas. ya. Intinya gitu. Nah, ya siap. Mbak Widya udah, Mbak Widya. Mau tanya tadi dapetnya yang ini kan koreksi atau kesalahan dalam minta pembayaran. Ya, Oke, menurut saya yang pertama itu surat itu ditujukan ke siapa, ditulis dulu tujuannya ke siapa. Nah baru di situ kita bilang minta maaf dulu. Sebelumnya minta maaf. Di sini ada terjadi kesalahan atas nota pembayarannya, bahwasanya pembayaran pada barang ini seharusnya harganya sebesar 10.000, tapi di sini tertera misal 15.000 atau berapa gitu. Jadi di sini ada kesalahan nota pembayaran gitu. Kalau Makasih. seumpama lebih kemurahan nanti gimana? Kira-kira mau dikembalikan atau enggak? Kayaknya kalau kemurahan itu jarang ya. Rata-rata biasanya salah harga itu lebih mahal atau gimana gitu. Oh iya, benar juga sih. Berarti kayak tadi strukturnya ya. Strukturnya lebih ke yang pertama, minta maaf, kemudian alasannya gimana, kemudian harapan kami gitu ya. Ya, harapannya dari pihak Ya. si kasirnya itu bagaimana gitu. Terus kesalahan tersebut. Iya, siap. Terima kasih kepada teman-teman Mbak Vivi. Kemudian belum bisa ya, ini masih di kerjaan atau gimana Mbak Vivi? Iya, mungkin. Sorry, Sa, pertanyaannya tadi yang apa? Masya Allah. Ya, ini Mbak Vivi Soalnya tentang penjelasanmu terlalu cepat, ngomongmu tuh terlalu cepat penyampaiannya, jadi kurang paham buat yang terima, Sa. Siap. Maaf. Ya, tadi sing Mbak VB ini pembatalan atas suatu bentar. Pengembalian barang yang sudah dibeli. Gimana, Mbak? Ya, kalau untuk suratnya itu ditujunya buat siapa dulu, dan terus poin pentingnya kayak minta maaf dulu karena kan sorry, tapi pengembalian barangnya dalam konteks apa dulu, Isa? Kita yang pemesannya yang salah atau dari pengirimnya yang salah? Dari perusahaannya yang salah? Terserah. Kalau semua dari pengirimnya yang salah gimana? Kalau dari pengirimnya jadi dari perusahaan ya? Kalau dari perusahaan ya pertama kita pengajuan dulu, kayak nulis surat intinya, mohon maaf untuk barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, sehingga kami ajukan refund barang ya. Intinya gitu, terus harapannya untuk tetap ngasih note untuk harapan ya di suratnya itu buat kedepannya lebih selektif dan berhati-hati dalam mencatat pesanan gitu aja sih. Oh iya, siap. Terima kasih teman-teman. Jadi tadi menurut pendapat teman-teman, menurut saya pribadi nanti belum tahu, nanti kan masih ada juri pusat juga ini. Juri pusatnya nanti kan Bu Aftuka. Jadi kalau menurut saya dan menurut teman-teman tadi juga bagus juga, struktur dari kata-kata isi dari surat itu yang pertama mohon maaf, kemudian mohon maaf adanya kesalahan ini, kemudian alasannya kan itu alasannya seperti ini, kemudian harapannya bahwasanya kalau semua pengembalian barang ya kami meminta bahwasanya barang ini saya kembalikan karena tidak sesuai dengan pesanan. Kalau semua kesalahannya dari pengirim, barang yang Anda kirim tidak sesuai yang saya pesan, gitu kan bisa juga. Jadi setelah adanya itu, kemudian adanya harapannya kami untuk kedepannya bisa lebih berhati-hati, dan kemudian ini mungkin bisa diganti atau segala macam. Ya, feedbacknya Kak. Sedikit menambahkan. Ya, siap. Ini dalam konteksnya apa dulu kalau dari persepsi kalian? Dari mayoritas jawaban kalian berarti itu intinya
pengembalian ataupun koreksi atau pembatalan dalam konteks barang lebih ke online ya. Dengan format mohon maaf, terus tujuannya apa, itu lebih kayak kita pembelian melalui aplikasi. Sedangkan kalau tentang surat resmi, tentunya kita flashback nih pada pertemuan ke-7 kemarin. Bahwa pada pertemuan itu kan kita dijelaskan ada mulai dari kop surat, ada untuk nomor surat, tujuannya hal perihalnya apa, barulah pembukaannya. Nah, secara runtutnya kan seperti itu. Terus disampaikan bahwa maksud tujuannya itu ingin mengembalikan. Nah, sebagai bukti barang yang rusak apa, dicantumkanlah sebuah foto atau video. Contohnya secara lengkapnya kayak gitu. Terus barulah ditutup dengan permintaan mohon maaf dan terima kasih dengan stempel perusahaan kalian atau individu kalian, nama dan stempel. Nah, di situ kalau penulisan surat yang secara formalnya, tapi bisa menurut kalian yang tadi secara informal, yaitu melalui sebuah aplikasi. Nah, kalau pengajuan pembelian barang secara itu enggak pembelian barang aja ya, pembatalan dan lain sebagainya kalau secara itu bagus konteksnya. Tapi kalau secara surat menyurat secara resmi tentunya kita harus flashback pada mata kuliah kita waktu pertemuan ke-7 itu. Gitu ya. Ya, siap-siap, Kak. Nah, oke, Ya, dilanjut. Gimana? ya. Ya, tak lanjut. Jadi menurut saya gini, Kak, tadi yang kalau teman-teman setahu saya sih mudeng lah, masih dalam artian Iya, paham kalau ini harus pakai surat ini dan terima kasih atas koreksinya. Jadi kalau tadi yang saya jelaskan ini lebih ke isi surat, Kak. Jadi isi suratnya oke. lebih seperti ini. Kalau yang diminta dari jenengan kan harus kop surat ini. Oh, ya, yes. Tapi bagus lah. Terima kasih. Terima kasih. Dilanjut. Ya, selanjutnya permintaan informasi rutin. Pada surat-surat permintaan rutin selayaknya mendapatkan perhatian dengan bijaksana. Jadi kalau permintaan informasi secara rutin, ini kalau menurut saya lebih ke update harga atau lebih ke keadaan bawahan atau gimana. Selama kita direktur terus mengetahui di kondisi lapangan gimana gitu kan harus ada suratnya. Semoga dari pemegang saham kita juga harus mengetahui bahwasanya keadaan saham yang kita tanamkan ini baik-baik aja atau gimana kan, itu kan juga harus mendapat perhatian yang dengan bijaksana. Bijaksana di sini artinya sangat luas, dalam artian bisa diartikan secara rinci, secara detail dan segala macam. Bisa dilanjut. Ya, permintaan informasi rutin. Dalam membuat surat permintaan rutin perlu diperhatikan 3 pertanyaan berikut ini. Apa yang ingin Anda ketahui? Mengapa hal tersebut perlu diketahui? Mengapa hal ini dapat membantu? Kalau menurut saya, apa yang ingin diketahui ini, seumpama kalau tadi yang saya jelaskan bahwasanya permintaan harga, update harga seumpama harga barang A ini di harga berapa, atau harga ini di harga berapa, atau seumpama keadaan rutin di bawahnya, itu bisa diisi surat itu. Isi surat itu untuk mengetahui laporan bulanan perusahaan kita akan mengadakan rapat bulanan atau ini segala macam, atau seumpama lebih ke ini seperti contoh kemarin sebelum UTS itu seumpama si A ini apakah benar bahwasanya si A ini melanggar peraturan dari perusahaan, peraturan ini. Nah, itu kan bisa dicantumkan juga di situ.
di apa yang ingin Anda ketahui. Kemudian, mengapa hal tersebut perlu diketahui? Kita kan seharusnya mengapa hal tersebut perlu diketahui kalau di dalam konteks Suaranya hilang, Isa. ya mohon maaf Kak. Mengapa hal tersebut perlu diketahui kalau menurut saya dalam atasan ke bawahan itu nggak harus. Mengapa hari ini harus perlu diketahui? Kalau menurut saya nggak begitu wajib banget sih kalau menurut saya, soalnya kan atasan ke bawahan itu kan sudah seharusnya atasan itu nggak semua mengetahui informasi ini kan harus dan memang perlu juga kalau menurut saya. Kalau mengapa hal tersebut perlu diketahui, mungkin dalam konteks surat yang lain. Terus tadi updatean harga. Saya perlu mengetahui updatean harga ini dikarenakan saya akan mengirimkan barang yang sejenis ini dengan jumlah yang banyak. Itu kan juga berpengaruh juga kepada si pemberi informasi ini. Seumpama kita sebuah perusahaan pembuat kayu mentah, ya, terus kita mau minta updatean harga di perusahaan yang membuat kayu matang dalam artian setengah jadi atau jadi, itu kan perlu sekarang harga kayu mentah di harga berapa, karena saya akan mengirimkan kayu mentah sebanyak berapa kubik atau berapa ton kubik, atau mungkin kalau ton atau berapa puluh kubik, itu kan sangat berpengaruh juga. Alasan ini soal dikarenakan apa? Dikarenakan jika tidak dicantumkan hal tersebut perlu diketahui, ini kan juga berpengaruh, berdampak sangat besar. Satu kesalahan, seumpama dalam artian uang, kesalahan 1 perak atau 1.000 per kubik atau kan juga mengalami juga berdampak juga pada perusahaan. Kemudian mengapa hal ini dapat membantu? Lebih ke tujuan tadi, karena saya akan melakukan pengiriman ini itu dan segala macam. Ya, bisa di next Kak. Yang selanjutnya ada surat undangan, pesanan, dan reservasi. Surat undangan, seperti kalian ketahui, kalian juga pernah mendapatkan surat undangan, surat pesanan. Ya, sip. Kemudian surat undangan. Pada umumnya pendekatan yang digunakan dalam menyusun surat undangan, pesanan, dan reservasi adalah pendekatan yang langsung, dalam artian ini dimasukkan di surat undangan. Adanya ide pokok, main ide, dan penjelasan secara rinci, kemudian penutup. Kalau surat undangan perinciannya cuma seperti ini, cuma adanya ide pokok, penjelasan rinci, penutup. Semua contoh ide pokok ini. Bahwasanya kami akan melaksanakan perjamuan atau melaksanakan meeting atau segala macam. Kemudian dengan rinci akan dilaksanakan pada hari ini jam sekian di tempat ini. Kemudian penutupnya sekian, terima kasih telah sekian, terima kasih, apabila ada kesalahan bisa mohon dikoreksi dan segala macam. Kemudian kalau di surat pesanan atau reservasi, pendekatannya lebih ke pernyataan rinci apa yang kita pesan, metode pengiriman dan pembayaran, lebih sesimpel itulah surat undangan dan surat pesanan. Sebagai contoh, kalau di Shopee atau di Lazada atau di marketplace lah, sebut merek malah saya ini, itu kan pernyataan rinci apa yang kita pesan kan juga di situ sudah terlihat. Kita ketik, saya pesan ini, kemudian semua warnanya apa, kita tinggal ketik ini. Kemudian langsung ke metode pembayaran, mau metode COD atau transfer atau pay later dan segala macam, dan bisa. Kemudian setelah metode metode pengiriman, ya sebentar ya, mohon maaf, metode pengiriman tadi metodenya mau metode COD atau metode pay later atau segala macam lah itu tadi. Kemudian mau JNT atau JNE atau gimana lah,
masih banyak lagi. Kemudian di pembayaran ini mau PS Later tadi seperti saya yang jelaskan tadi. Kemudian sampai sini ada yang akan ditanyakan teman-teman mungkin atau terlalu cepat atau gimana menjelaskannya? Lanjut dulu aja, Isa. Oh ya, siap. Terima kasih, Kak. Selanjutnya, lebih ke next aja mungkin. Penulisan permintaan pesanan rutin dan positif. Next. Ya, strategi penulisan untuk permintaan rutin dan pesanan-pesanan positif. Pesanan-pesanan positif. Mungkin kalau menurut saya kalau pesanan positif ini lebih ke kabar-kabar baik ya, kalau nggak pesanan yang negatif dalam artian yang menyinggung ras yang dilarang oleh negara, kemudian agama dan segala macam lah. Yang pertama, routine message atau pesan rutin, kemudian ada berita kabar atau kabar baik, good news. Di sini lebih ke pembukaan, pertengahan, penutupan. Strategi penulisannya cuma seperti itu. Pembukaan, pertengahan, penutupan. Jadi pembukaan nanti ada kayak ke suratnya. Kalau masuk ke suratnya itu ada salam pembuka, ada salam pembuka, ada ucapan pembukaan sama kayak ini. Kalau salam pembuka, assalamualaikum, selamat siang, atau puji Tuhan, atau segala macam, salam sejahtera, swastiastu, segala macam itu kan salam pembuka. Ada perkataan pembuka kayak gini sebenarnya dengan segala puji Tuhan dan rahmat Tuhan kita bahwasanya dapat ini semoga mendapat kabar baik. Mohon maaf Kak. Oke. Sebentar. Oh, iya boleh. Pendekatan langsung direct approach memiliki beberapa keunggulan atau kelemahan. Sini untuk keunggulan pendekatan langsung, keunggulannya yang pertama meningkatkan pemahaman secara komprehensif. Jadi pemahamannya itu langsung. Jadi semua saya mau pesan ini kan langsung mengerti juga dan nggak belibet, nggak semua kalau mau pengembalian barang yo saya mengembalikan barang ini buktinya seperti ini, kemudian bisa diambil atau ini bisa di ini kan langsung kita langsung paham apa yang dimaksud dari si pengembali tersebut. Kemudian menekankan pada hasil suatu analisis yang telah kita lakukan, kemudian menghemat waktu, nggak membuang-buang waktu, menekankan pada hasil suatu analisis yang telah dilakukan. Semua kayak ada kesalahannya di seperti ini, di ini kan dan merupakan menekankan pada hasil. Kemudian kelemahannya faktor kebiasaan di mana orang cenderung menyampaikan suatu pesan berdasarkan cara berpikirnya. Nah, ini yang dirubah bahwasanya faktor kebiasaan di mana orang cenderung menyampaikan pesan secara berdasarkan cara berpikirnya. Jadi menyampaikan pesan ke penting cara bahasanya itu lebih ke ngawur dalam artian kayaknya seperti ini kayaknya dan tidak melalui kayak apa ya struktur-struktur yang setelah seharusnya tadi semama kayak tadi ini kalau semama nggak pakai sopan santun atau unggah-ungguh dalam artian Jawa itu kan nggak ada kata-kata minta maaf toh, nggak ada kata minta maaf semama ini karena kesalahan Anda seperti ini kami meminta ini lah. Itu kan menurut cara berpikir mereka karena memang kita terlalu marah atau terlalu emosi dengan kesalahan pengiriman yang itu kan kemudian kata-kata maaf ini dilupakan. Itu kan yang seharusnya jangan ditinggalkan kata maaf itu kalau menurut saya seperti itu. Kemudian kesulitan untuk mengubah pola pikir yang cenderung langsung ke pokok bahasan. Ini ya kesulitan semua langsung ke ini langsung ini kan merupakan kesulitan juga dalam mengubah pola pikir yang cenderung nih. Ya mungkin bisa next. Ya mohon maaf Kak, bisa next. Nah ini pesanan-pesanan good news dan goodwill, pesan-pesanan yang baik pengertiannya seperti ini.
berbagai pesanan goodwill atau good news ialah berupa pesanan bisnis yang telah memberi kesan menyenangkan dan baik terhadap pihak lain. Dengan melalui pesan-pesan tersebut, semua pembisnis mampu melaksanakan berbagai usaha guna menjaga hubungan yang baik untuk para pelanggan, pegawai, dan klien, serta juga masyarakat yang terkait dalam perusahaan. Jadi, menurut saya kalau untuk pesanan bisnis yang baik itu yang tadi kemarin telah dijelaskan bahwasanya menggunakan struktur kalimat, struktur bahasa, struktur penulisan dalam surat itu kan akan memberikan kesan yang menyenangkan dan baik pula terhadap pihak lain seperti tadi yang telah dijelaskan bahwasanya harus menggunakan kata maaf, mohon maaf, kemudian apakah saya bisa menanyakan surat yang menanyakan tentang pesanan, apakah ada barang-barang yang saya pesan, kata-kata apakah ada, itu kan juga merupakan pemberian kesan yang menyenangkan dan tidak menyakiti si penerima surat tersebut. Semua dalam artian semua gini, kalau yang menyakiti itu, bro gimana bro, adakah ini iji ono apa ora lah, itu kan kalau semua dalam bahasa Jawa kan seperti itu kan juga merupakan kurang memberi kesan yang menyenangkan terhadap pihak lain juga. Kemudian dengan melalui pesanan tersebut pembisnis mau melaksanakan, setelah adanya kesan menyenangkan, kesan yang baik terhadap pihak lain, kemudian akan ini tujuan dari pesan bisnis yang baik menyenangkan dan ini adalah usaha menjaga hubungan yang baik dengan para pelanggan, pegawai. Efek dari manfaat tujuan efek dari menggunakan pesan goodwill ini atau good news tersebut adalah gunanya untuk menjaga hubungan para pelanggan, pegawai, klien, serta juga masyarakat yang terkait dalam perusahaan. Masyarakat yang terkait dalam perusahaan itu apa saja? Kemarin ini kalau nggak salah di pengantar bisnis atau apa ya, itu kan ada masyarakat-masyarakat yang terkait dalam perusahaan, ada masyarakat internal atau eksternal juga. Kalau internal ini adalah pemegang saham, ada pemerintahan dan segala macam. Ya mungkin itu bisa next ya. Menulis jawaban yang positif. Sebenarnya. Ya, mohon maaf Kak. Menulis jawaban positif. Surat konfirmasi pesan. Salah satu surat bisnis yang paling sederhana adalah membuat surat konfirmasi atau konfirmasi letter yang menjelaskan kepada pelanggan bahwa pesanan produknya telah diterima. Nah, ini jawaban yang positif. Jadi adanya timbal balik, ada pesanan, juga adanya timbal balik bahwasanya pesanan sudah sampai, itu merupakan pesan yang positif dan merupakan, kalau menurut saya sih lebih ke ini kayak attitude lah, ke attitude. Jadi ada rasa terima kasih, ada rasa, jadi nggak sampai mana ya pemesanannya, sampai ini sampai kan, nggak jadi pikiran juga. Itu ini surat bisnis yang sederhana, membuat surat bisnis yang sederhana aja tentang apa, tentang konfirmasi letter atau konfirmasi bahwasanya produknya telah diterima. Terima kasih kepada ini segala macam. Kalau semua di ini marketplace yang online itu lebih ke ini imbal balik. Imbal balik kan pesanannya bagus, kasih bintang berapa itu kan merupakan salah satu ini kalau misalnya menulis jawaban yang positif. Kemudian menjawab permintaan informasi Venus, rencana tanggapan, menjawab permintaan dengan penjualan potensial atau menjawab permintaan tanpa penjualan. Nah, sebagai contoh menjawab permintaan dengan penjualan potensial itu, terima kasih pesanan telah kami terima, permintaannya terima kasih telah memberikan barang yang bagus, bahwasanya barang ini laku di pasaran dan ini kemudian seperti itu. Bahwasanya kalau enggak, potensial itu lebih ke perkiraan kita barang ini akan sampai di pelanggan atau sampai ini di pemasaran sangat memiliki pangsa pasar yang sangat luas, itu juga bisa juga.
Kemudian menjawab permintaan tanpa penjualan. Ini dalam artian kabar baik, ini kabar baik semua pesanannya Pak. Telah saya terima kasih kepada ini telah ini kan juga tanpa penjualan juga. Mungkin bisa next kan. Mohon maaf. Sudah? Ya, thanks. Ya, dari sini kepada teman-teman, apakah ada yang akan ditanyakan? Tanya aja, nggak apa-apa. Nggak bertanya sesat di jalan. Baik, teman-teman. Nanti kalau Ya. mungkin kalau nanti saya belum bisa jawab atau bisa nanti ditanyakan kepada pusat. Ya. Mungkin Jadi Mbak nanti, Widya mungkin ada yang akan ditanyakan. Minggu depan dan selanjutnya kita presentasinya gantian ya. Jadi persiapkan diri kalian masing-masing. Belum persiapan tes nih ya. Nggak apa-apa lah. Udah bagus sih, Sab. Widya, ada yang ditanyakan? VB, Balukia, ada yang ditanyakan? Bu, mau tanya. Iya. Iya. Iya, siap. Untuk kata Isa. Kalau resi pemesanan itu berarti masuknya di yang itu, pemesanan dan reservasi itu? Atau yang apa? Yang apa tadi itu? Resi pemesanan itu loh, Bu. Itu Ya. masuknya di surat pemesanan apa cuma kayak pesanan dan reservasi itu? Oh, yang pesanan dan reservasi. Oh ya. Ya, saya nangkap. Jadi menurut jadi ini pertanyaannya seperti ini Mbak Widya. Saya ulang ya. Kalau resi pemesanan, kalau semua di restoran atau segala macam atau di hotel atau gimana itulah kemungkinan itu masuk ke surat pemesanan atau cuma pemesanan dan reservasi aja gitu tuh maksudnya Kak Widya. Iya. Ya. Ini menurut saya nanti bisa ditambahkan Bu Aftuka mungkin kalau ada yang. Jadi kalau menurut saya dalam pemesanan itu ada yang memang harus formal dan ada yang nggak begitu formal, tapi semi formal menurut saya. Jadi kalau formal itu mungkin bisa ini perusahaan government G2G, pola bahasanya itulah government ke government atau lebih ke perusahaan atau perusahaan lebih ke pemegang saham atau perusahaan lebih ke perusahaan yang lebih besarnya seumpama CV ke PT atau segala macam. Tapi kalau menurut saya kalau seumpama ini resi pemesanan hotel atau pemesanan restoran itu lebih ke nggak semi formal ya, lebih ke semi formal. Ini lebih ke ini seumpama perusahaan ke pelanggan atau perusahaan ke masyarakat yang nggak harus secara formal banget lah dan nggak lebih ke individu lah menurut saya seperti itu. Dari perusahaan atau dari toko atau dari hotel lebih ke individu atau ke pelanggannya. Jadi menurut saya seperti itu. Ya, benar apa yang dikatakan Isa. Kalau di sini itu penjelasannya terkait lebih ke individunya masing-masing. Karena kan kita udah ketahui nih pernyataan rinci apa yang kita pesan. Setelah itu metode pengirimannya dan pembayaran. Sedangkan kalau misalnya perusahaan ke perusahaan, CV ke PT, itu memang cara pemesanannya mungkin lebih kompleks atau lebih resmi itu. Kalau di sini bisa dikatakan dengan pesanan semi formal. Benar apa yang dikatakan Isa? Ya, Itu ya. ya. Itu Isa, terima kasih atas jawabannya. Ya. Sama-sama. Terima kasih Mbak Novina. Mungkin ada lagi Mas Baluki atau Mbak Fitri mungkin ada ingin ditanyakan. Saya sekiranya mengganjal di pikiran apa gitu. Mungkin kalau di luar konteks ini ya juga nggak apa-apa. Kalau bisa jawab nanti ya tak jawab. Baik gini, Apa? ini sebentar karena ini ke record. Ya.
akhiri dulu, nanti kita tetap bahas, tapi jangan keluar dari Zoom. Panten ya? Gitu Oh ya. ya, ya siap. Iya, kita akhiri untuk pertemuan ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita off-kan dulu ya, setelah itu kita lanjut diskusinya. Terima kasih.